Udah. Udah. Sebelumnya itu pas tim 219100. Di sini kami akan menjelaskan presentasi dari materi praktik pengantar praktik kebidanan. Baik, slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang partnership. Partnership menurut Google terjemahan adalah kemitraan, perseroan, perkongsian, perekanan. Bidan adalah seorang yang telah menyelesaikan program pendidikan bidan yang telah diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktik kebidanan di negeri itu, yang dibilang oleh Yulianti Dukia pada tahun 2011. Pelayanan kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada klien yang menjadi tanggung jawab bidan, mulai dari kehamilan sampai keluarga berencana atau KB, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada pemberdayaan adalah upaya pengembangan dari keadaan kurang atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan dapat mencapai atau memperoleh kehidupan yang lebih baik, ucap Satria pada tahun 2008. Baik, selanjutnya. Di sini ada Women Centered Care, yaitu definisi bidan menurut International Confederation of Midwifery atau ICM adalah seorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar atau diregistrasi, dan memiliki izin yang sah atau lisensi untuk melakukan praktik bidan. Selanjutnya, menurut Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, menetapkan bahwa bidan Indonesia merupakan seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia, serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregistrasi, sertifikasi, dan secara sah mendapatkan lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Selanjutnya itu menurut Kepmenkes RI nomor 900/Menkes/SK/7/2002, bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian selesai sesuai persyaratan yang berlaku. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek Sulfi Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar Women Centered Care. Yang pertama ada memastikan perempuan adalah mitra sejajar dalam perencanaan dan pelayanan kebidanan maternitas, mengenali pelayanan yang ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan perempuan. Yang kedua, ada memberikan informasi kesehatan dan memberikan pilihan kepada perempuan dalam hal pemilihan terhadap kehamilan, persalinan, nifas, dan lain-lain. Yang ketiga, ada memberikan penyuluhan dan pelayanan kebidanan kepada perempuan sehingga mereka mampu membentuk hubungan saling percaya antar sesama. Yang terakhir ada bidan memberikan kontrol atas keputusan-keputusan dalam memberikan pelayanan kebidanan. Selanjutnya ada partnership dalam ruang lingkup kebidanan. Partnership bidan dengan perempuan. Yang pertama, bidan melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Yang kedua, memberikan informasi kesehatan dan memberikan pilihan kepada perempuan dalam hal pemilihan terhadap kehamilan, persalinan, nifas, dan lain-lain. Yang ketiga, memberikan penyuluhan dan pelayanan kebidanan kepada perempuan sehingga mereka mampu membentuk hubungan saling percaya antara sesama. Lalu ada perempuan, melakukan segala bentuk anjuran dan informasi yang diberikan oleh bidan, baik selama tindakan asuhan kebidanan maupun penyuluhan terhadap kebiasaan untuk meningkatkan derajat perempuan.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya. Bella, apakah masih di Zoom? Ya, selanjutnya perkenalkan nama saya Gadita Lolobi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang partnership bidan dengan dukun. Kemitraan bidan dengan dukun adalah suatu bentuk kerjasama bidan dengan dukun yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Dengan menempatkan bidan sebagai penolong persalinan dan mengalihfungsikan dukun dari penolong persalinan menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas. Dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara bidan dengan dukun, serta melibatkan seluruh unsur atau elemen masyarakat yang ada. Berikut adalah peran bidan dan dukun bayi dalam pelaksanaan kemitraannya. Yang pertama, periode kehamilan. Pertama, bidan melakukan pemeriksaan fisik ibu hamil, sedangkan dukun memotivasi ibu untuk memeriksakan kehamilan ke bidan. Kedua, memberikan imunisasi TT, obat, dan tindakan lain apabila ada komplikasi. Sedangkan dukun mengantar ibu hamil yang tidak mau memeriksa kehamilannya ke bidan. Ketiga, melakukan rujukan apabila diperlukan. Sedangkan bidan membantu bidan dalam melakukan pemeriksaan. Kedua, periode persalinan. Yang pertama, bidan mempersiapkan sarana dan prasarana persalinan aman dan alat resusitasi bayi baru lahir, termasuk pencegahan infeksi. Sedangkan dukun mengantar calon ibu bersalin ke bidan. Yang kedua, bidan memantau kemajuan persalinan sesuai dengan patograf. Sedangkan dukun mempersiapkan sarana prasarana persalinan aman seperti air bersih dan juga kain bersih. Yang ketiga, melakukan asuhan persalinan. Sedangkan dukun menampingi ibu pada saat persalinan. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan juga teman. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nigo Karisma Safitri. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu yang ketiga ada periode nifas. Bidan melakukan kunjungan neonatal dan sekaligus pelayanan nifas, yaitu KNI, KN1, dan KN3. Lalu melakukan penyuluhan dan konseling pada ibu dan keluarga mengenai tanda-tanda bahaya dan penyakit ibu nifas dan tanda-tanda bayi sakit. Lalu dukun ada memotivasi ibu dan keluarga untuk ber-KB setelah melahirkan, melakukan ritual keagamaan atau tradisional yang sehat sesuai tradisi setempat. Baik, selanjutnya partnership bidan dalam masyarakat. Pola kemitraan bidan dengan berbagai elemen masyarakat dilibatkan sebagai unsur yang dapat memberikan kesuksesan pelaksanaan kegiatan ini. Berikut adalah peran bidan dan masyarakat dalam pelaksanaan kemitraannya. Satu, ada bidan melatih dan membimbing masyarakat untuk menjadi kader. Lalu bidan melakukan asuhan kebidanan sesuai dengan standar asuhan kebidanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu bidan melakukan tindakan pemeriksaan fisik, menolong persalinan, pemantauan nifas bayi, dan program KB. Lalu kader membantu bidan dalam menjangkau segala masyarakat untuk mau dan rutin memeriksakan kesehatannya ke bidan. Dan kader memberikan motivasi dan menemani ibu untuk memeriksakan kehamilan, persalinan, dan nifas. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Luputo Ningsih, NIM 210891515111. Di sini saya akan melanjutkan tentang bidan bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Bidan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk membantu dalam hal memperbaharui perilaku yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat seperti perilaku hidup bersih dan sehat. Tokoh masyarakat membuat bidan dalam menyampaikan segala bentuk informasi dan anjuran yang diberikan oleh bidan untuk merubah kebiasaan masyarakat. Selanjutnya. Selanjutnya, partnership bidan dengan teman sejawat. Bidan melakukan kerjasama atau bermitra dengan tenaga kesehatan lainnya untuk menunjang segala bentuk pemeriksaan, menegakkan diagnosa dan memberi pengobatan terhadap pasien yang memiliki risiko tinggi dan kegawat daruratan. Yang pertama, bidan. Bidan mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan dengan risiko tinggi atau kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi dan rujukan. Melaksanakan asuhan kebidanan dengan risiko tinggi dan memberikan pertolongan pertama. Melaksanakan upaya preventif dan promotif. Yang kedua, tenaga kesehatan atau dokter. Menegakkan diagnosa, melakukan tindak lanjut untuk menangani risiko tinggi dan kegawat daruratan, melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif, partnership bidan dengan pemerintah. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selamat siang, Mama Sutrayani. Apakah masih ada di Zoom? Mohon maaf karena ada gangguan sinyal. Baik, perkenalkan, nama saya Koma Sutrayani. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi partnership dengan berpusat pada klien. Pendekatan konseling klien atau Cancerate menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Konsep pokok yang mendasari adalah hal-hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri atau self, akulturasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Menurut Rogers, konsep inti konseling berpusat pada klien adalah konsep tentang diri dan konsep menjadi diri atau pertumbuhan perwujudan diri. Inti dari konseling berpusat pada klien ini adalah tentang diri dan konsep menjadi diri atau pertumbuhan perwujudan diri. Dikatakan bahwa konsep atau struktur diri dipandang sebagai figurasi persepsi yang terorganisasikan tentang diri yang membawa kesadaran. Hal itu terdiri dari atas unsur-unsur persepsi terhadap karakteristik dan kecakapan seseorang, pengamatan dan konsep diri dalam hubungan dengan orang lain dan lingkungan, dan cita-cita yang dipandang mempunyai kekuatan positif dan negatif. Slide selanjutnya. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.